Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, di mana kami mengangkat judul prototipe sistem hibrida solar panel turbin dengan peringatan banjir berbasis IoT. Perkenalkan, saya Ahmad Sofyan Manap Razak. Dengan empat rekan saya, ada Fajrul Falah Salsabila, Garin Gania Rizky, Anton Habibi, dan Muhammad Syaifullah. Next. Untuk konten pada PPT kali ini, ada 10 poin yang akan kita mulai dengan latar belakang dan diakhiri dengan daftar pustaka. Next slide. Ya, terima kasih untuk Sofyan. Kemudian saya Fajrul akan menjelaskan mengenai latar belakang atau kenapa sih kita membuat sistem hibrida turbin air dan panel surya untuk peringatan dini banjir. Yang pertama yaitu pemanasan global dan krisis energi yang semakin meningkat menjadi permasalahan yang mendasar yang perlu dihadapi oleh umat manusia. Pemanasan global juga meningkatkan suhu bumi sehingga ada kenaikan ketinggian air laut dan menyebabkan potensi bencana alam seperti banjir. Permasalahan pertama yaitu pemanasan global. Semakin hari pasti bumi ini akan semakin naik suhu suhu bumi ini, sehingga akan menyebabkan mencairnya kutub utara atau kutub es yang ada di kutub utara dan kutub selatan, sehingga akan menyebabkan peningkatan dari air laut dan peningkatan potensi bencana utama yaitu banjir. Kemudian yang kedua yaitu permasalahan krisis energi. Mungkin dari kita sudah dapat berita ya bahwa sekarang itu PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan dari energi tak terbarukan batu bara itu akan dipensiunkan secara bertahap. Sehingga kita juga perlu suatu sistem pembangkit listrik menggunakan tenaga yang energi terbarukan. Dan sistem yang akan kita buat yaitu menggunakan energi panas matahari dan energi turbin air. Nah, turbin air ini kita coba manfaatkan dari debit air yang ada di sistem perairan yang ada di kota besar, yang ada di Indonesia. Apalagi yang di Jakarta ini kita banyak sekali kali atau sungai-sungai yang ada. Sehingga kita manfaatkan itu debit air itu untuk sistem hibrida dari panel surya dan turbin air. Sehingga kita memiliki ide untuk pembuatan sistem peringatan dini bencana banjir. Kemudian untuk monitoring atau teknologi yang akan kita pakai yaitu penambahan teknologi Internet of Things atau IoT. Jadi mungkin ini solusi yang paling tepat untuk langkah pencegahan bencana banjir. Jadi pemanfaatan sensor dan perangkat IoT dari sistem tersebut dapat kita lakukan monitoring dan peringatan dini secara real time. Selain itu, data yang dikumpulkan dapat dianalisa untuk mengoptimalkan kinerja sistem dan memperbaiki kelemahan yang ada. Kemudian perumusan masalah yang akan kita hadapi. Untuk proposal capstone desain yang kita buat untuk kali ini, yang pertama, bagaimana merancang prototipe sistem hibrida dengan solar panel dan turbin air dengan efektif. Kemudian yang kedua, bagaimana cara merancang sistem untuk mengontrol dan monitoring secara jarak jauh. Ketiga, bagaimana cara merealisasikan hasil dari rancangan pembangkit listrik berbasis IoT yang bisa dikontrol dan dimonitor secara jarak jauh. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita juga rekan saya yaitu rekan Anton Habibi. Baik, saya akan lanjutkan uh, pemaparan terkait PPT ini. Yang pertama, poin tujuan. Pertama, memanfaatkan energi terbarukan sebagai alternatif pengganti sumber listrik selain dari PLN. Poin 2, sebagai sarana untuk memberikan peringatan dini potensi bahaya banjir kepada masyarakat. Yang ketiga, membuat prototipe pembangkit hibrida beserta sistem monitoringnya. Next. Untuk bagian luaran yang pertama proposal capstone tentang sistem hibrida solar panel turbin dengan peringatan banjir berbasis Internet of Things. Yang kedua, file presentasi proposal dalam bentuk video atau dan simulasi diupload di YouTube dan memberikan linknya ke dosen. Yang ketiga, prototipe atau desain dari proyek yang dikerjakan. Yang keempat,
video project yang dihasilkan diupload di YouTube dan linknya diberikan langsung ke dosen. Yang terakhir, presentasi hasil proyek. Next. Nah, di sini untuk komponen utamanya kita menggunakan panel surya sebagai sumber energinya. Nah, panel surya ini secara sederhana yaitu dengan menyerap cahaya matahari dan menampung energi yang biasa dari sebuah baterai. Nah, dengan demikian sistem bisa berjalan meskipun sore hari, malam hari, atau ketika kondisi hujan. Nah, dari pemanfaatan panel surya ini punya banyak manfaat. Yang pertama, dapat menghemat biaya, kedua ramah lingkungan, tiga mudah dipasang di mana saja, dan bisa menjadi investasi jangka panjang karena dapat menghemat dari segi biaya dan menghemat dari segi penggunaan listrik. Next. Lalu di sini untuk komponen yang kedua yaitu MPPT atau Maximum Power Point Tracker. Apa sih gunanya dari MPPT ini? Nah, MPPT ini berfungsi untuk menstabilkan daya paparan panel surya agar panel fotovoltaik dapat mengisi baterai dengan daya maksimal. Nah, melalui fungsi tersebut, solar charge controller dapat disimpulkan bahwa tujuan pembuatan alat ini agar diperoleh daya keluaran yang lebih stabil untuk pengisian baterainya. Next. Lalu komponen ketiga yang kita gunakan yaitu akumulator atau aki. Nah, di sini akumulator dari definisinya itu menyimpan energi perangkat dan menerima energi rilis diperlukan. Nah, beberapa akumulator menerima energi dengan kecepatan rendah dalam interval waktu yang lama dan mengirimkan energi dengan kecepatan tinggi dalam interval waktu yang singkat. Nah, beberapa akumulator ini menerima energi dengan kecepatan tinggi dalam interval waktu yang singkat dan mengirimkan energi dengan kecepatan rendah dalam interval waktu yang lebih lama. Next. Lalu kita di sini juga dalam alatnya menggunakan air sebagai sumber energi backup. Nah, turbin air ini adalah komponen yang menggunakan fluida berupa air untuk menggunakan baling-baling turbin yang kemudian dari turbin tersebut dapat dirubah menjadi energi listrik. Nah, dari turbin air ini ada dua komponen utama yaitu rotor dan stator. Dan rotor ini fungsinya bagian berputar pada turbin yang terdiri atas sudut, poros, dan bearing. Lalu ada stator juga, yaitu bagian yang tidak bergerak pada turbin. Nah, dari stator ini terdiri dari nozzle dan rumah turbin. Lalu untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, komponen selanjutnya itu ada inverter, di mana fungsi dari inverter itu mengubah tegangan DC menjadi tegangan AC yang awalnya arus arah menjadi arus bolak-balik. Begitupun pada rangkaian yang kami buat. Selanjutnya, next slide. Selanjutnya ada sensor ultrasonik HC-SR04, di mana sensor ini yang berfungsi untuk mengubah besaran fisis, yaitu bunyi menjadi besaran listrik. Begitupun sebaliknya, dengan cara kerja sensor ini berdasarkan pada prinsip pantulan suara, sehingga dapat dipakai untuk menafsirkan ekstensi atau jarak suatu benda, seperti itu. Disebut sebagai sensor ultrasonik juga karena sensor ini menggunakan gelombang ultrasonik atau bunyi ultrasonik. Next. Lalu ada LDR atau LED Dependent Resistor, di mana LDR ini memiliki peran sebagai sensor cahaya. Kalau pada rangkaian kami, sensor ini untuk switch lampu gitu. Ketika nanti dalam rangkaiannya itu gelap, maka lampu akan menyala. Begitupun ketika kondisinya terang, maka lampu akan mati dan akan mengubah sistem pada pembangkit listriknya yang mungkin awalnya menggunakan solar panel, lalu menggunakan turbin, begitupun sebaliknya ketika di siang hari. Next. Lalu ada current sensor. Current sensor ini berfungsi untuk mendeteksi arus pada rangkaian elektronika atau rangkaian listrik. Dan untuk hasilnya itu akan nanti ditampilkan di LCD seperti itu. Dan untuk sensor ini dapat mengukur arus hingga kurang lebih 3,2 ampere. Next. Selanjutnya ada voltage sensor DC. Sensor ini berfungsi untuk mengukur tegangan DC, yang dimana sensor ini mampu mengurangi tegangan input hingga 5 kali dari tegangan awalnya. Next. Ya, kemudian ESP32. ESP32 ini merupakan controller yang dikenal oleh Espressy System, merupakan penerus dari microcontroller ESP8266.
Mikrokontroler ini sudah tersedia modul WiFi dan juga chip sehingga sangat mendukung untuk membuat sistem aplikasi Internet of Things. Merupakan pinout dari ESP32, pin tersebut dapat dijadikan input maupun output untuk menyalakan LCD, lampu, bahkan untuk menggerakkan motor DC. Dan pada sistem yang kami bangun ini, menggunakan mikrokontroler ESP32 untuk mengolah data dari pembacaan sensor sehingga menghasilkan output yang dibutuhkan. Selain itu, hasilnya juga akan dikirim melalui jaringan nirkabel atau IoT pada aplikasi Android. Nah, berikutnya relay. Relay merupakan komponen elektronika berupa saklar elektrik yang dioperasikan menggunakan prinsip elektromagnetik. Dan relay ini digunakan sebagai penghubung atau pemutus rangkaian, di mana terdapat kontak normally close atau tertutup dan akan menjadi kontak normally open atau terbuka pada saat tegangan melewati koil relay dan begitupun sebaliknya. Pada sistem kami, relay ini digunakan sebagai kontrol otomatis lampu LED 10 watt, di mana inputnya LDL sebagai pengontrol mati atau menyalanya relay, sehingga nyala matinya lampu juga bisa dikendalikan. Nah, berikutnya buzzer. Buzzer ini sebuah modul komponen elektronika kategori transducer yang umumnya digunakan sebagai alarm digital, dan buzzer ini berfungsi dengan mengubah sinyal elektrik menjadi gelombang suara dan seringkali digunakan sebagai indikator kondisi pada proyek penelitian. Buzzer ini digunakan sebagai indikasi jika ketinggian air sudah mencapai ketinggian tertentu dan mendukung deteksi dini potensi banjir. Liquid crystal display atau LCD adalah suatu jenis media display tampilan yang menggunakan kristal cair atau liquid kristal untuk menghasilkan gambar yang terlihat. Dan untuk pada alat kami, LCD ini akan menampilkan ketinggian air, informasi banjir, terus status koneksi internet pada ESP32, yang terakhir menampilkan hasil pembacaan input dan juga output voltasenya. Kemudian Internet of Things, konsep Internet of Things ini merujuk pada kemampuan objek untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. Internet of Things ini bertujuan untuk memperluas konektivitas internet ke dunia fisik, termasuk pada bahan pangan, elektronik, dan peralatan yang terhubung ke jaringan melalui sensor tertanam yang selalu aktif. Contoh, Things pada IoT meliputi orang yang dengan monitor jantung, trim-plan, hewan peternakan, dan transporter biochip, dan juga mobil yang dilengkapi oleh sensor tekanan ban. Dan untuk IoT pada sistem yang kami gunakan itu akan berguna untuk monitoring sensor-sensor yang akan digunakan dan juga sebagai kendali kontrol untuk outputnya. Oke. Ya, kemudian masuk ke metode pelaksanaan kegiatan. Untuk metode pelaksanaan kegiatan dari kelompok kami, kita bagi menjadi 4, yaitu yang pertama analisa, kedua desain, ketiga development, kemudian yang keempat pengujian. Kemudian blok diagram sistem. Untuk blok diagram ini terdapat dua bagian, yaitu yang bagian biru ini itu bagian dari inputnya atau khususnya bagian hibrida dari pembangkit listriknya. Jadi inputnya berupa solar panel, turbin air, itu sebagai pembangkit listriknya, kemudian masuk ke charger controller dan digunakan untuk mensuplai dari baterai atau aki yang akan kita pakai. Dari aki tersebut, kita convert dari tegangan DC menjadi tegangan AC melalui inverter dan akan dibuat ke stop kontak dan bisa disuplai untuk ke LED lampu LED 10 watt, charging adapter 30 watt, dan ada charging adapter atau sebagai inputan untuk bagian mikrokontrolernya. Jadi kita pakai sumbernya langsung dari sumber listriknya yang kita buat tadi, yang dari solar panel dan turbin air untuk mensuplai ESP32 dan semua sensor yang akan kita gunakan berupa water level, kemudian light sensor, LCD display, buzzer, hingga ke IoT-nya. Baik, berikutnya gambaran teknologi yang kami gunakan. Gambaran teknologi ini kurang lebih sama seperti blok diagram yang dijelaskan sebelumnya. Hanya saja pada gambaran teknologi ini lebih jelas terlihat di mana kami memposisikan sensor-sensornya, memposisikan turbin dan juga solar panel, dan juga sampai akhir dari sistemnya.